Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahla Zanilah dengan NIM 186100054 ingin mempresentasikan hasil mini skripsi saya untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah kriptografi dengan judul Modifikasi Affine Cipher menggunakan algoritma Blam-Blam-Sharp dalam mengamankan pesan. Yang pertama, latar belakang. Ada 4 poin penting yang dibahas, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi membuat sebagian besar orang memilih internet dalam mengirimkan pesan jarak jauh yang harus terjaga keamanannya. Sebuah pesan yang bersifat rahasia ini harus terjaga keamanannya agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, kriptografi merupakan bidang yang signifikan dalam masalah keamanan data. Keamanan data merupakan faktor penting dalam penggunaan internet, dan kriptografi merupakan bidang yang signifikan dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, banyak ilmuwan yang sudah mengembangkan ilmunya untuk mengubah sebuah pesan teks biasa menjadi pesan yang tidak dapat terbaca. Yang ketiga, teknik yang digunakan adalah enkripsi dan dekripsi. Enkripsi merupakan suatu proses penyediaan pesan teks asli menjadi sebuah pesan yang tidak dapat terbaca. Tujuan dari enkripsi ini yaitu agar pesan teks tersebut tidak mudah diakses oleh pihak ketiga. Hasil dari enkripsi yaitu ciphertext atau informasi yang terenkripsi. Sedangkan dekripsi merupakan proses kebalikan dari enkripsi, yakni mengembalikan suatu pesan yang tidak terbaca menjadi sebuah pesan teks yang asli. Hasil dari dekripsi adalah plain text atau berupa pesan teks asli. Yang keempat, modifikasi Affine Cipher dan algoritma Blam-Blam-Sharp. Melalui aritmatika modular, Affine Cipher memetakan satu set alfabet ke bilangan bulat, lalu dipetakan ke set alfabet lain menggunakan substitusi untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Sedangkan algoritma Blam-Blam-Sharp ini berperan sebagai pembangkit atau generator yang dinamakan Cryptographically Secure Pseudorandom Generator atau disingkat CSPRNG, yang memperkenalkan penggunaan keystream secara acak. Metode yang diusulkan bertujuan agar menghasilkan proses penyembunyian informasi yang lebih aman. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana proses algoritma Blam-Blam-Sharp dalam memodifikasi Affine Cipher. Yang kedua, bagaimana proses enkripsi dan dekripsi Affine Cipher dan algoritma Blam-Blam-Sharp dalam mengamankan pesan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses algoritma Blam-Blam-Sharp dalam memodifikasi Affine Cipher. Yang kedua, untuk mengetahui proses enkripsi dan dekripsi Affine Cipher dan algoritma Blam-Blam-Sharp dalam mengamankan pesan. Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah yang pertama, dapat menambah wawasan tentang ilmu kriptografi, khususnya Affine Cipher dan algoritma Blam-Blam-Sharp. Yang kedua, mengetahui keamanan pesan dengan menggunakan Affine Cipher dan algoritma Blam-Blam-Sharp. Yang terakhir, tiga, sebagai solusi dalam dunia teknologi untuk mengamankan sebuah pesan teks. Adapun penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenkripsi huruf kapital saja dari A hingga Z. Yang kedua, pengurutan posisi suatu pesan dimulai dari 1, sebanyak huruf pada pesan. Yang ketiga, pengurutan indeks pesan dimulai dari 0 hingga 25. Yang keempat, kunci yang dipakai dalam proses enkripsi dan dekripsi yaitu nilai P yaitu sebesar 227 dan nilai Q sebesar 323, di mana nilai P dan Q merupakan bilangan prima yang kongruen dengan 3/4 dan GCD dari P dan Q sama dengan 1. Kemudian, nilai S sebesar 20, S merupakan bilangan relatif prima dengan N, di mana N merupakan hasil dari P kali Q. Dan yang terakhir, poin kelima, hasil enkripsi dan dekripsi berupa huruf kapital dari A hingga Z.
Adapun metodologi penelitian ini yaitu yang pertama menghitung K-stream menggunakan algoritma Blam-Blam-Sharp. Yaitu langkah-langkahnya yang pertama menentukan nilai P dan Q, kemudian kalikan keduanya sehingga menghasilkan nilai N. Yang kedua, menentukan nilai S yang merupakan bilangan acak lain relatif prima dengan N, di mana S berada lebih besar sama dengan 2 dan S lebih kecil sama dengan N. Yang ketiga, menghitung nilai XI dan lakukan iterasi sebanyak yang diinginkan. Yang keempat, membuat barisan bit acak yang dihasilkan dari X1, X2 hingga Xn. Yang kelima, mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal sehingga menghasilkan K-stream. Selanjutnya, menyusun proses enkripsi Affine Cipher menggunakan algoritma Blam-Blam-Sharp. Itu langkah-langkahnya yang pertama membuat sebuah pesan teks menggunakan huruf kapital yang akan digunakan sebagai plain text. Yang kedua, mengubah plain text menjadi indeks karakter. Yang ketiga, memposisikan plain text tersebut sebanyak jumlah huruf. Yang keempat, membuat ciphertext yang dihasilkan dari kunci Affine Cipher dan dibantu oleh algoritma Blam-Blam-Sharp. Selanjutnya, menyusun proses dekripsi Affine Cipher menggunakan algoritma Blam-Blam-Sharp. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama, mengubah ciphertext menjadi indeks karakter. Yang kedua, memposisikan ciphertext sebanyak jumlah huruf. Yang ketiga, membuat plain text yang dihasilkan dari kunci Affine Cipher yang dibantu oleh algoritma Blam-Blam-Sharp. Dan langkah yang terakhir yaitu memaparkan hasil enkripsi dan dekripsi Affine Cipher menggunakan algoritma Blam-Blam-Sharp. Selanjutnya, kajian pustakanya yang pertama ada teori bilangan. Teori bilangan merupakan salah satu cabang matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan mengandung berbagai masalah terbuka yang dapat mudah dipelajari oleh siapapun. Pendapat lain mengatakan bahwa teori bilangan merupakan kajian tentang sifat-sifat bilangan asli. Dalam pengertian yang lebih luas, teori bilangan mempelajari bilangan dan sifat-sifatnya, di mana subbab dari teori bilangan ini terdapat oleh bilangan bulat, keterbagian, aritmatika modulo, bilangan prima, dan kongruensi. Selanjutnya, membahas tentang kriptografi, di mana kriptografi merupakan seni dan ilmu mengubah data atau teks biasa menjadi urutan bit yang muncul sebagai acak. Ilmu kriptografi dapat didefinisikan pula sebagai ilmu menulis kode secara rahasia dan merupakan seni kuno, di mana subbab dari kriptografi ini terdiri dari definisi, sejarah, dan klasifikasi. Selanjutnya, Affine Cipher. Affine Cipher merupakan perluasan dari Caesar Cipher dengan cara mengalihkan plain text P dengan sebuah nilai M, lalu menambahkan hasilnya dengan sebuah nilai B. Elemen M disebut nilai pergeseran multikatif, sedangkan B disebut nilai pergeseran aditif. Secara matematis, enkripsi plain text P yang menghasilkan ciphertext C dinyatakan dengan fungsi matematis M kali P ditambah B modulo N. Selanjutnya, algoritma kriptografi adalah urutan langkah-langkah logis untuk penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma kriptografi merupakan langkah-langkah logis bagaimana menyembunyikan pesan dari orang-orang yang tidak berhak atas pesan tersebut. Algoritma kriptografi ini terdiri dari 3 fungsi dasar, yaitu enkripsi, dekripsi, dan kunci. Selanjutnya, pembangkit bilangan acak. Bilangan acak atau random merupakan elemen penting di dalam kriptografi yang dapat diartikan sebagai bilangan yang tidak dapat diprediksi kemunculannya maupun nilainya. Bilangan acak ada 2 macam. Yang pertama, bilangan acak sejati, true random numbers, dan bilangan semi acak atau pseudo-random numbers. Dan yang terakhir, Blam-Blam-Sharp atau BBS ini adalah kunci generator CSPRNG yang paling sederhana dan paling mangkus secara kompleksitas teoritis. Blam-Blam-Sharp ini dibuat pada tahun 1986 oleh Lenore Blam, Manuel Blam, dan Michael Sapp.
Selanjutnya, pembahasan. Penelitian kali ini penulis melakukan proses penyandian menggunakan Avin Cipher dengan algoritma Blam-Blam-Sharp. Penelitian ini menggunakan pesan asli atau plain text-nya adalah keamanan data, di mana indeks karakter dari huruf K yaitu 10, indeks karakter dari huruf E yaitu 4, indeks karakter dari huruf A yaitu 0, indeks karakter M adalah 12, dan seterusnya. Posisinya pun dimulai dari 1 hingga 12. Selanjutnya, kita menghitung algoritma Blam-Blam-Sharp, antara lain memilih nilai P dan Q, di mana P dan Q adalah bilangan prima dan kongruen dengan 3 modulo 4. Penulis memilih nilai P sebesar 227 dan Q sebesar 323. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menghitung nilai N, di mana nilai N ini merupakan hasil kali dari P dan Q. Karena penulis memilih nilai P sebesar 227 dan nilai Q sebesar 323, maka nilai N yang dihasilkan yaitu sebesar 73.321. Langkah yang ketiga yaitu penulis memilih S, di mana S berada lebih besar sama dengan 2 dan S lebih kecil sama dengan dari nilai 73.321, dan S merupakan relatif prima dari N. Kemudian hitung X 0 sama dengan S kuadrat modulo N, di mana penulis memilih S sama dengan 20, maka X0 yaitu 400. Langkah yang keempat, menghitung XI, di mana XI min 1 pangkat E modulo N, di mana I merupakan banyaknya posisi. Karena posisi dari plain text tersebut 12, maka yang akan dihasilkan sebesar dari nilai X1 sampai dengan X12. Selanjutnya, kita ubah ke dalam bentuk biner. Langkah yang kelima yaitu menghitung XI-nya dari pertama XI1 yaitu 400 kuadrat modulo 73.321 sebanyak 13.358. X2 sebesar 46.171, X3 sebesar 26.487, X4 sebesar 25.841, X5 sebesar 22.934, X6 sebesar 36.823, X7, dan seterusnya. Setelah itu, kita sudah mendapat bilangan biner, maka kita ambil 8 digit terakhir bilangan biner dari X1 hingga X12 ini, kemudian ubah menjadi bilangan desimal. Maka terbentuklah X1 sebesar 46, ini merupakan nilai Y1, X2 sebesar 91, X3 sebesar 119, dan seterusnya. Angka yang dihasilkan dari X1 hingga X12 ini menghasilkan nilai Y1 hingga Y12. Selanjutnya, proses enkripsi Avin Cipher, antara lain penulis memilih angka 5 sebagai relatif prima dengan 26, di mana untuk mencari ciphertext yaitu C sama dengan 5 kali P atau indeks karakter dari plain text ditambah Y yang sudah kita dapatkan dari algoritma Blam-Blam-Sharp tadi, dimodulkan 26, di mana plain text tersebut kita sudah pilih dengan kata keamanan data. Lalu kita hitung menghasilkan ciphertext SHP-PUU-KS-VITJ. Selanjutnya, proses dekripsi pun karena penulis memilih angka 5, maka inverse perkalian modulo yaitu 21. Untuk mencari plain text yaitu P sama dengan 21 dikali C min Y modulo 26. Karena ciphertext yang terbentuk yaitu berupa kalimat SHP-PUU-KS-VITJ, maka kita dekripsikan menjadi keamanan data. Hasilnya pun menjadi pesan teks yang asli atau pesan teks yang awal.
Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Blam-Blam Sharp berperan sebagai cryptographically secure pseudo-random generator atau CSPRNG atau pembangkit bilangan acak kongruen. Bilangan acak ini dibangkitkan dari sebuah prosedur algoritma komputasi berdasarkan satu atau lebih parameter nilai awal yang disebut umpan atau seed dan berlaku sebagai kunci. Proses enkripsi dan dekripsi modifikasi Affine Cipher menggunakan algoritma Blam-Blam Sharp ini dilakukan dengan menentukan pesan aslinya terlebih dahulu. Selanjutnya, menghitung algoritmanya untuk menghasilkan kunci Y atau seed tersebut dan setelah mendapatkannya baru lakukan proses enkripsi dengan mengubah pesan teks asli menjadi pesan rahasia. Pada proses dekripsi, yaitu mengubah pesan rahasia menjadi pesan teks asli. Kemudian saran, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan nilai bilangan prima P dan Q serta bilangan relatif prima S dan N yang lebih tinggi dan dapat mengkombinasikan kata yang akan dienkripsi dengan angka atau simbol, serta dapat pula menggunakan program komputasi dalam proses enkripsi dan dekripsi agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.